Halo, kita mulai. Iya, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, kita mulai perkuliahan kita di mata kuliah teknik jembatan. Di jembatan ini mata kuliah peminatan, jadi karena ada ketika mengisi angket di sini kebanyakan di struktur, maka sama prodi diarahkan semuanya ke struktur. Ini salah satu peminatannya adalah mata kuliahnya adalah teknik jembatan dan struktur kayu. Di sini mandat dari prodi juga saya belum terkopi dengan jelas. Cuman terakhir yang saya dapat ya dari satu semester itu sama dengan 14 kali pertemuan. Nah ini 7 kali jembatan, kalau nggak salah 7 kali kayu. Oke. Nanti kita combine supaya kayunya dapat, jembatannya juga dapat, meskipun harusnya nggak dapat, harusnya pasti banyak yang ketinggalan di sini, materinya pasti banyak yang ketinggalan gitu ya. Oke. Di teknik jembatan ini, di sini saya akan mensimulasikan sebuah perencanaan jembatan ya. Jadi dari jembatan itu sendiri ada banyak macamnya ya, ada yang jembatan sederhana. Jembatan itu banyak tipenya, ada yang simple beam, ada yang simple beam dari tipe jembatan, tipe jembatan. Oke. Di sini ada beberapa macam tipe, ada yang simple beam. Nah, simple beam ini ya hanya menghubungkan dua titik yang terhalang sesuatu. Udah itu aja ya, ini simple beam. Lalu ada juga jembatan yang agak-agak sophisticated ya, ada jembatan arch bridge. Nah ini arch bridge adalah jembatan pelengkung. Nah jembatan pelengkung biasanya dibangun pada zaman Belanda. Nah ini misalkan di sini ada sungai atau apa. Oke. Nah, ini jembatannya adalah tipe arch bridge atau kita sebut dengan jembatan melengkung. Ya, di sini ada yang terbaru yang di sini saya suka sekali. Dulu ada, kalau Anda ke arah Semarang ya, di daerah Batang, ada yang namanya jembatan Kalikuto kalau nggak salah. Nah dia begini bentukan. Nah, ini jembatan. Jadi kalau Anda lewat tol dari arah Jawa Barat ke arah Semarang, Anda akan melewati sebuah jembatan namanya jembatan Kalikuto. Kalikuto bentuknya seperti itu. Atau di daerah mana ya, di daerah Cilengsi juga ada, baru itu dibuat untuk tol Cimanggis Cibitung. Nah, ini jembatan arti. Lalu ada juga jembatan yang namanya jembatan jembatan suspension ya, atau jembatan gantung. Suspension. Nah, ini jembatan gantung ya. Ada pylon, disebut pylon di tengah, di kedua ujungnya. Ini adalah jembatan untuk yang bentangnya sangat panjang. Nah ini adalah jembatan suspension atau jembatan gantung. Oke. Next, yang terakhir ada jembatan yang cukup populer. Ini yang paling dekat ada di Bandung, jembatan kabel stay. Dia bentukannya mirip sama si suspension, tapi dia si tiangnya ada di tengah. Kalau si suspension dia harus terdiri dari 2 buah tiang, tapi kalau si
kabel stay dia bisa sampai beberapa tiang. Ini kalau bentuknya kayak gini. Ini bisa terdiri dari beberapa tiang atau beberapa pylon. Nah, ini contoh kita buat 3. Oke. Nah, ini adalah suspensi kabel stay bridge. Ini yang terdekat ada di Bandung, di jembatan Pasupati ya. Ini adalah jembatan kabel stay. Namun jangan khawatir, perhitungan dalam mata kuliah ini kita nggak akan terlalu ngebahas yang ini yang ribet-ribet. Nah, kita hanya simple beam aja rencana saya ya, karena ini mungkin bisa menghabiskan waktu sangat lama untuk mempelajari jembatan-jembatan gitu. Oke, simple beam sendiri terdiri dari beberapa tipe. Ada yang gelagar konvensional biasa atau gini ya. Ada yang komposit, bawahnya baja ya, tapi atasnya kayu atau beton. Ada juga yang menggunakan pre-stress atau pre-stress, kita sebut dengan jembatan girder ya, girder. Ini biasanya kalau di tengah-tengah kota dia kebanyakan pakai girder ya. Nah, ini baru platnya di atas gitu. Oke, ini adalah tipe-tipe jembatan sekilas. Mudah-mudahan bermanfaat. Next, kita di sini akan merencanakan sebuah jembatan dengan panjang kurang lebih 30 meter ya. Lalu material yang akan kita gunakan adalah beton prategang ya. Jadi pada materi kuliah ini insya Allah kita akan mempelajari sebuah materi beton prategang. Mudah-mudahan tercapai. Beton prategang dengan lebar jembatan 2 kali 3,5 dan lebar trotoar 2 kali 1 meter kiri dan kanan ya, kurang lebih seperti ini. Oke, lalu bentukannya seperti apa penampangnya? Oke, lebarnya 2 kali 3,5, berarti si jembatan lebar plat lantainya 2 kali 3,5, berarti totalnya adalah 7,5. Ditambah ada trotoar sebesar 1 meter. 1 meter. Oke, berarti di sini 1 meter 9,5. Lalu di sini ada tiang sandaran. Oke, lalu next gelagarnya pakai apa? Oh, ternyata pakai beton prategang. Oke, berarti di sini kita akan menggunakan beton pre-stress atau girder. Jadi girder itu banyak jenisnya, ada yang berbentuk box, ada yang bentuk girder. Cuman dalam perencanaan ini kita gunakan girder. Bentukannya kurang lebih seperti ini. Satu, 2, 3, 4 ya. Mungkin nanti kita cek berapa girder yang akan kita butuhkan. Jadi kurang lebih penampangnya seperti ini. Maaf, girdernya kegedean girder. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan menggunakan si balokannya, kita nggak akan menggunakan beton konvensional, tapi kita gunakan beton pre-stress. Di sini penampang yang kita rencanakan berbentuk girder. Jadi girder itu banyak macamnya. Ada yang berbentuk
ini I. Ada yang berbentuk box. Kalau box biasanya begini, trapesium. Nah, ini per segmennya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, box ada yang trapesium, ada yang berbentuk kotak aslinya, si press box gitu ya. Nah, kebetulan yang akan kita gunakan adalah press yang seperti ini. Oke, next. Lalu spesifikasinya kita tentukan nih apa aja nih syarat dan ketentuannya. Pertama, konstruksi jembatannya menggunakan apa ya. Oke, pertama dari mutu, ada konstruksinya, ada konstruksi sandaran, ada plat lantai, ada deck slab, lalu ada diafragma, yang terakhir girder mungkin ya, cuman nggak dimasukkan di sini. Nah, sandaran kita menggunakan FC 25 megapascal ya. Lalu plat lantai kita menggunakan FC 30 megapascal. Lalu deck slab itu adalah posisinya ada di sini. Dia sebelum plat lantai dia menggunakan deck slab, plat lantai secara precast dengan mutu 30 megapascal. Lalu diafragma adalah balok yang menghubungkan girder. Ini ada baloknya nih yang menghubungkan antar girder. Ini menggunakan mutu FC 30. Tulangannya adalah kalau sandaran FY 240, kalau plat lantai 400, deck slab 240, sedangkan diafragma 400. Lalu berat jenis betonnya sama semuanya. Oke, next. Sebelum lebih jauh, kita hitung dulu, kita rencanakan dulu kalau hitung jembatan, kita biasanya akan menghitung dari bagian yang paling pinggir dulu ya. Jadi kita hitung dulu yang namanya tiang sandaran. Oke, di sini jembatannya selebar 30 meter. Jadi jembatannya sepanjang 30 meter. Jadi ujung ke ujungnya 30 meter. Lalu pada bagian pinggir jembatan ya, di sini perlu ada yang namanya sandaran ya. Sandaran itu untuk melindungi pejalan kaki, takutnya dia jatuh ke bawah atau ada kecelakaan di tengah jembatan, supaya dia nggak sampai loncat ke bawah tapi ketahan dulu sama tiang sandaran. Oke, next. Penampangnya kurang lebih seperti ini. Kita akan menggunakan mutu beton FC 225 MPa, mutu tulangan FY nya 240, tingginya 1 meter, dan jarak tiang sandarannya adalah 300 cm. Jadi jarak antar tiang sandaran adalah 300 cm atau 3 meter. Next, seperti apa kira-kira bentuknya? Di sini ada yang namanya tiang sandaran. Lalu di dalam tiang sandaran itu dia diselipkan pipa. Ya, selipkan pipa. Dan pipanya memanjang terus sepanjang jembatan. Oke. Lalu pada setiap 3 meter dia ada lagi tiang sandaran. Ya, sini tiang sandaran. Nah, oke. Nah, ini yang akan kita rencanakan pertama kali. Nah, kita lihat dulu speknya. Di sini kita akan menggunakan pipa dengan diameter 3 inch. Ya, pipanya diameter 3 inch. Lalu jarak antar tiang sandarannya
Nah, ini adalah pipa sandaran. Pipa sandaran. Nah, supaya si pipa ini ada dudukannya, maka kita membutuhkan tiang sandaran. Nah, tiang sandarannya adalah yang ini. Tiang sandaran. Oke. Nah, ini mutu betonnya kita menggunakan FC25. FY-nya 240. Muatan horizontal nanti saya jelaskan. Tinggi tiang sandarannya adalah 100 cm. Jadi dari taruh di sini adalah lantainya, maka ketinggiannya adalah 1 meter atau 100 cm. Jadi jaraknya, lalu jarak antar tiang sandarannya dia ada jarak sebesar 3 meter atau 300 cm. Oke, next. Di sini diasumsikan pada setiap 1 meter ada beban horizontal. Beban horizontal itu ada orang yang berdiri nyender ke pipa. Ya, diasumsikan beban orang itu yang nyender ke pipa adalah sebesar 100 kg per meter. Jadi setiap meternya ada satu orang yang berdiri nyender ke pipa, gitu ya. Kan sore-sore orang suka pada nongkrong di atas jembatan. Nah, ini diasumsikan orangnya pada duduk di pipa, pada nyender. Nah, ini nyendernya ke arah sana, ke arah horizontal, dengan beban yang diakibatkan oleh orang tersebut adalah sebesar 100 kg untuk setiap meter. Oke, next. Lalu di sini spesifikasinya kita tentukan bahwa pipa yang akan kita gunakan adalah pipa dengan diameter 3 inch. Jadi kalau di 3 inch, kalau dikonversi ke dalam milimeter adalah 7,62 mm. Oke. Koreksi Pak, 76 mungkin Pak ya? 7,6. Sorry, 76,2 ya. 76,2 ya. Milimeter kan itu, bukan senti. Iya, betul, maaf. 76,2 mm. Oke, next. Tebal. Di sini ada T ya. Nah, di sini diameternya adalah diameter 3 inch dengan T tebal. Tebal itu adalah karena kan nggak mungkin kayak kertas kan, si pipa tuh ada tebalnya di sini, ada thickness. Nah, thicknessnya adalah sebesar 2,4 mm. Nah, diketahui berat pipa atau W pipanya adalah 4,37 kg per meter. Ya, 4,37 kg per meter. Oke, jadi ini adalah berat sendiri pipa yang 4,37. Lalu next ada W. W ini adalah momen tahanan. Momen tahanan sebesar 9,98 cm kubik. Oke, ini spesifikasinya kita tentukan. Selanjutnya kita rencanakan nih, aman nggak sih kalau misalkan kita gunakan pipa dengan diameter 3 inch. Nah, pipa sandaran. Nah, di sini pada pipa sandaran bekerja beban horizontal sebesar 100 kg terletak 75 cm di atas lantai jembatan. Oke, berarti di sini ada pipa 2. Ini ada tiang sandarannya. Ada tiang sandarannya. Oke, ini ada tiang sandarannya. Oke. Lalu si orang yang tadi yang kurang kerjaan nyender di pipa, nah dia menghasilkan beban sebesar 100 kg pada ketinggian 75 cm.
next. Nah, ini adalah beban horizontalnya. Ada 100 kg pada ketinggian 75 cm atau 0,75 meter. Oke, sebentar. Tinggi pipanya di mana ya? Saya lupa ya. Udah dijelaskan kan. Oke. Ini adalah beban horizontal, lalu kita beban vertikalnya. Beban vertikal terdiri dari berat pipa 4,73, ini didapat dari berat jenis pipa ya. Cuman saya cek di tabel kok 3 inch beratnya 8,79 ya. Oh, ini pipa standar. Mungkin ini pipanya pipa seamless ya, yang ringan. Dia berat sendirinya cuma 4,73. Nah, ditambah ada lagi beban luar. Tadi si pipa ada yang nyender 100 kg di yang nongkrong lagi pacaran. Nah, tapi ada juga yang biasanya kan suka didudukin di pipa nih, suka didudukin. Nah, didudukin 100 kg lagi. Berarti di sini selain beban horizontal ada juga beban vertikal. Jadi si pipanya diasumsikan ada yang duduk di atas pipa, gitu ya, duduk di atas pipa. Ada yang suka di pacaran di atas jembatan, ada nggak di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Oke. Oke, next pembebanan 100. Berarti secara total beban yang bekerja secara vertikal adalah 104,37, yaitu 104,73 ya. Jadi karena pipanya 4,73 ditambah beban luar ya, jadi totalnya adalah 104. Oke, next. Beban yang terjadi 100 kali ditambah 4,37 kali 42 ditambah sorry ini saya agak rancu di sini. Oke, jadi di sini diasumsikan karena pipanya ada dua beban, ada yang 100, ada yang harusnya di sini 104,73 ya. Sini salah, maaf contohnya salah. Oke. Ada beban horizontal sebesar 100, lalu ada beban vertikal sebesar 104,73. Nah, ya, jadi karena di sini ada dua beban, yang satu vertikal, yang satu horizontal, dicari resultannya. Kalau ada dua di kiri di kanan kan berarti resultannya ada di sini. Oke, berarti di sini bukan 4,73, tapi beban yang terjadi, kita coba hitung ulang, berarti 104,73 ditambah 100 pangkat 2. Jadi dua beban yang bekerja secara vertikal dan horizontal kita satukan, totalnya ada berapa sih? Coba, ada yang bisa bantu saya? Ini berapa hasilnya? (104,73 di pangkat 2)
Ya, kita oret-oret dulu. Itu sama dengan akar 104,73 di pangkat 2 berapa? Coba bantu saya. 104,73 di pangkat 2. Halo? Ayo sebelum saya panggil. (104,73) pangkat 2 berapa? Ini salah ya, bukan 100. Ini bukan 100. Berapa? 104,73 pangkat 2. 10.968. 10.906. 68,37. Benar nggak saya nulis ini? 10.968. Iya. Oke. Komanya Koma dia, 37. adalah komanya diabaikan dulu. Ditambah 10.000 sama dengan akar berapa? Akar berapa? Akar 20,968 sama dengan berapa? (20,968) sama dengan berapa? (20,968) 144,80. 144,80. Iya, Pak. Coba 144,80 di akar 20, 144,80, betul. Akar 20.000 kan, Pak? Akar 20.968. Beda. Mudah-mudahan betul ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita hitung momennya nih. Jadi di sini bukan 100,095 tapi 144,8. Jadi untuk mencari momen nggak usah tanya saya ini 1/12 Q kali T pangkat 2 dari mana ya, kita given aja. Berapa hasilnya? Ini dikuadratkan dulu, 3 kuadrat 9 dikali ini dibagi 12. Coba dibalik. (108,6. 108,6. Oke, berarti di sini kalau satuannya dalam kilogram meter nih. Jadi kalau kita pakai ke dalam kilogram sentimeter harus dikalikan 100 nih. Berarti 1086 kilogram 8. ini ya. Oke, berarti momennya adalah segini. Oke, kita cek. Nah, tegangan yang terjadi adalah M dibagi W. Tegangan yang terjadi sama dengan momen dibagi W. Nah, kita lihat di sini
M-nya tadi berapa? 108 10860 10860 dibagi dengan momen tahanan. Momen tahanannya adalah sebesar W-nya tadi berapa tadi? W. Ini ya, 9,98 cm kubik dibagi 9,98. Oke. Coba berapa hasilnya? Satu 0860 dibagi 9,98. 1088. 1088. Oke, sekarang kita buktikan aman nggak sih? Ya. Jadi tegangan yang terjadi, ya, tegangan yang terjadi sama dengan 1088. Oke. Sementara tegangan izin, nah dia kan kurang dari tegangan izin. Nah, tegangan izinnya adalah sebesar 1600 kg per cm persegi. Nah, ini adalah bawaan dari material besi. Material besi adalah 1600 kg per cm persegi. Apabila tegangan yang terjadinya melebihi 1600, maka pipanya nggak aman. Ya, ini adalah rumus sederhananya. Oke, next. Si pipanya udah, sekarang tiang sandarannya. Tiang sandarannya sekarang kita rencanakan. Sebentar. Sekarang kita rencanakan untuk tiang sandaran. Jadi tiang sandaran itu adalah tiang beton yang menyangga keberadaan pipa. Oke, next. Di sini tiang sandarannya terbuat dari beton. Nah, FC-nya 25, F-nya 240, B-nya 20, H-nya 250. Jadi kalau kita tampak atas, ini B-nya adalah 20 cm, sementara H-nya adalah sebesar 250. Sementara pipanya dia ada di sini nih. Ya. Nah, pipanya dia ini tampak atasnya kayak gini. Oke, B 250, lalu ada jarak selimut beton 40 cm. Tulangan utama kita rencanakan menggunakan tulangan diameter 10, lalu sengkang kita rencanakan menggunakan diameter 8 dengan jarak tiang sandaran sebesar 3 meter. Oke, nah sekarang kita hitung tebal efektif beton. Berarti tebal efektif beton adalah tebal efektif dari ujung tebal efektif beton itu ini tulangan. Nah, tebal efektif beton adalah jarak yang dihasilkan dari ujung beton sampai dengan tengah-tengah diameter paling atas. Nah, ini adalah tebal efektif beton. Ya, kita sebut dengan nilai D. Maka D sama dengan 250. Ini H-nya adalah 250. Ya. Dikurangi 40 adalah selimut beton yang ada di sini. Dikurangi 0,5 dikali 10 karena di sini ada tulangan. Ya. Dikurang 8. Ya. Dikurang 8, harusnya dikurang 8 dulu ya, baru dikurang 0,5 kali 10. 0,8
berkurang. Nah, ini kan berurutan. Nah, jadi meskipun dia tadi sudah saya jelaskan di teknik gempa, meskipun dia ketebalannya adalah 250, tapi tebal efektif yang dipakai dalam beton ini adalah enggak pure 250, tapi hanya sebesar 190. Oke, selanjutnya kita hitung penentuan gaya dan muatan beban horizontal. Kita hitung lagi beban yang bekerja apa aja ya. Bebanan muatan horizontal sebenarnya 100 kg per meter persegi, letak 100 cm dari trotoar. Oke, jadi sama pada tiang sandaran juga bekerja beban horizontal ya, dengan jarak 3 meter. Jadi total momennya adalah 300 kg meter. Oke. Lalu kita cari momen nominalnya. Momen nominal sama dengan MU dibagi dengan faktor reduksi, ketemu nilai ini. Next, sama ya dengan perhitungan beton, sampai akhirnya kita menemukan nilai rho min, luas tulangan perlu, dan lain sebagainya. Ini saya rasa nggak perlu saya jelaskan ya, saya sudah banyak ngebudah di mata kuliah struktur beton. Ini tinggal dipelajari untuk menghitung tiang sandaran. Tadi secara pipanya sudah aman, kita rencanakan untuk tiang sandarannya. Tiang sandaran kurang lebih seperti ini. Next, setelah si tiang sandarannya sudah kita rencanakan, baru kita menghitung plat trotoar. Plat trotoar. Oke, plat trotoar. Nah, ceritanya si tiang sandaran sudah selesai. Baru setelah itu kita menghitung tebal untuk plat trotoar. Oke, ini adalah perencanaan trotoar. Di sini ada standarnya berdasarkan pedoman tahun 2016. Semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm direncanakan memikul beban pejalan kaki sebesar 5 kPa dan beban horizontal sebesar 17 kN per meter ya. Jadi di sini menurut SND dia ada beban sebesar 5 kPa. Jadi selain beban vertikal ada juga beban horizontal. Ini trotoar. Ini trotoarnya, ini jalannya. Trotoar selalu di atas jalan. Di sini diasumsikan bekerja beban sebesar 5 kPa. Nah, tapi selain itu juga dia diasumsikan ada beban juga di sini sebesar 17 kN. Nah, ada beban horizontal juga sebesar 17 kN. Nah, ini 17 kN ini kalau boleh saya asumsikan adalah di dalam kondisi tertentu kadang suka ada ban mobil atau ban motor yang menumbuk dari trotoar yang bergesekan dengan trotoar, makanya di sini menimbulkan beban sebesar 17 kN. Oke, lalu ada beberapa standar apabila betonnya ada beberapa koefisien yaitu KUMS, lalu ada KUTP ya. Ini apabila betonnya cor di tempat, kita gunakan ada faktor beban sebesar
1,3 ya. Lalu ada beban hidup pedestrian sebesar 1,0. Jadi beban untuk berat sendiri apabila cornya di tempat, bebannya kita kalikan dengan 1,3. Nah, sementara untuk beban hidup pedestrian dikalikan dengan 1. Oke, nah kita hitung berat sendirinya dulu. Berat sendiri plat lantai, berat sendiri trotoar. Nah, berat sendiri plat lantai adalah 0,2. Nah, kenapa 0,2? Karena di sini direncanakan tinggi plat lantai sebesar 0,2. Jadi yang dimaksud dengan plat trotoar adalah terdiri dari, pertama adalah plat lantai jembatan. Oke. Lalu ada plat trotoar. Jadi terdiri dari dua buah plat nih, ada plat lantai jembatan itu sendiri sebesar 20 cm ditambah dengan plat trotoar. Oke, maka di sini ada perhitungan 0,2 meter untuk berat sendiri plat lantai. Oke, dikalikan dengan 24. 24 adalah berat sendiri dari beton dikalikan dengan 1 karena diasumsikan bekerja untuk setiap 1 meter. Lalu ditambah dengan berat sendiri trotoar. Ya, berat sendiri trotoarnya direncanakan dengan tebal sebesar 25 cm. Ya, ditambah berat sendiri trotoar. Jadi total beban yang bekerja pada plat trotoar adalah 4,8 didapat dari beban plat lantai ditambah 6 kN per meter, yaitu dihasilkan dari berat sendiri trotoar. Oke, maka di sini untuk lebar 1 meter, maka berat total yang bekerja adalah 10,8 kN per meter. Oke, next. Setelah itu yang 1,3-nya belum kita hitung. Kita hitung inisialnya dulu, lalu kita hitung untuk beban hidupnya. Yang tadi beban mati, sekarang beban hidup. Nah, beban hidup terdiri dari, tadi ada 17 kN untuk beban horizontal. Sini ya, 17 kN. Nah, tadi. Nah, 17 kN per meter untuk beban horizontal dan 5 kPa untuk beban vertikal. Oke, kita rencanakan di sini. Beban horizontalnya 17 kN untuk setiap 1 meter. Sementara beban vertikalnya adalah 5 kN per meter. Oke, berarti ini harusnya 5, bukan kPa tapi 5 kN. Oke, next. Setelah itu kita hitung bebannya, hitung momen, yaitu momen untuk berat sendiri dan momen untuk beban hidup. Ya, momen untuk beban hidup. Ya, jadi 0,5 ms kali B2. Sini direncanakan 1 meter persegi. Total ms-nya adalah 10,8 didapat dari massa sendiri. Tadi ya, 10,8. Mana tadi 10,8? Nah, ini ya, 10,8. Lalu beban hidup sebesar beban hidupnya 17 dan 5 nih. 17 kali 4,5, 0,5 dikali 5 kN. Ya, ini ada momen untuk beban hidup. Nah, lalu setelah momennya bekerja, setelah momennya dihitung, baru kita merencanakan yang namanya momen ultimate.
berarti momen ultimate untuk plat lantai, momen ultimate untuk plat trotoar, baru kita gunakan nilai 1,3 yang tadi ya, KUMS dikali dengan MS ditambah KUTP, koefisien untuk pedestrian, dikali dengan tadi itu apa ya, beban hidup pedestrian, jadi P pedestrian dikalikan dengan P. Nah, maka hasilnya baru dikalikan di sini nih si koefisien untuk massa sendiri dan beban mati dan beban hidup, baru dikalikan di sini untuk menghasilkan momen ultimate. Nah, momen ultimate ini akan kita gunakan untuk menghitung momen nominal yang nantinya menghitung jumlah tulangan. Nah, jumlah tulangannya, nah yang sudah kita hitung di sini. Jadi saya nggak akan ngejelasin bagaimana caranya menghitung jumlah tulangan karena harusnya sudah jelas ya di struktur beton. Jadi di sini sudah ada begitu. Nah, ini adalah perhitungan untuk trotoar dan tiang sandaran. Di sini direncanakan untuk plat lantai jembatan plat lantai trotoar kita menggunakan tulangan diameter 16 dengan jarak 125 mm. Ya. Di sini kita hitung apabila jaraknya 125 mm, maka luas tulangan yang terpasang adalah sebesar 1607,68. Sementara yang kita butuhkan adalah sebesar ini 1488 mm persegi. Didapat dari mana tadi? Didapat dari ini ya. Gitu. Ya, masalah penghitungan tulangan maaf saya nggak bisa jelaskan lebih panjang karena seharusnya sudah dijelaskan di struktur. Oke, ada pertanyaan? Pusing? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau jalan tol layang masuk jembatan nggak sih, Pak? Ya, masuk lah, Pak. Cuman di Masuk, ya? jalan tol kan dia nggak ada trotoarnya. Jadi untuk jembatan pada jalan tol, perhitungan trotoarnya kita abaikan. Jadi dari tiang sandaran dia langsung ke plat lantai jembatan. Kan kita baru masuk plat trotoar nih, plat lantai jembatannya belum kita hitung. Gitu Pak Ayat. Oke, Pak. Yang lain silahkan. Ada lagi? Oke. Kayak ini, Pak, yang Ya. precast itu apa sih namanya? Beton yang jadi itu, Pak ya? Iya, Nggak bisa bikin itu, standarnya harus itu ya, Pak ya? ada standarnya. Jadi untuk misalkan dia kan ada lebar jembatan tuh ada yang 30, ada yang 50, ada yang 100 gitu. Nah, untuk 30 kita menggunakan girder dengan H. Ini H-nya 170 kalau nggak salah. Kalau 50 berarti dia harus up lagi. Kalau 50 berarti H-nya dia harus kalau nggak salah 210. Dia ada standarnya, Pak. Jadi si produsen dia mengeluarkan katalognya. Dia untuk jembatan dengan bentang 30 meter, maka
yang disediakan adalah ini girder dengan tinggi 170. Kalau lebih dari ini berarti lebih pendek gitu kan. Tinggal seberapa berat jembatan, seberapa lebar jembatan, kita mainnya di jumlah girder. Ada yang jaraknya rapat per 1,2, ada yang 1,4. Jadi girdernya bisa banyak nih. Kalau misalkan jembatannya berat nih, nah si girdernya bisa banyak dan rapat gitu, bisa rapat gini tuh, tergantung dengan kelas jembatan dan kelas jembatan dan beban yang bekerja pada jembatan. Tapi dalam perencanaan jembatan selalu kita hitung dengan muatan yang paling berat biasanya. Gitu Pak Ayat. Silahkan yang lain. Ada lagi? Satu lagi Pak. Ya. Kalau itu kan buat yang pipa itu kan tulangannya nyambung ke plat, gimana Pak konstruksinya? Yang tadi ya si tiang sandaran, sebentar saya. Ya, tiang sandaran tuh nyambung atau terpisah dia tuh tulangannya tuh? Oh, oke. Ya, jadi pada ujungnya, maaf ya saya nggak bisa menjelaskan secara detail perhitungan betonnya, karena harusnya udah dijelaskan lah di mata kuliah itu ya. Ini gambar yang dijadiin. Nah ini gambar yang sudah jadi kayak gini Pak. Jadi itu Pak. Tulangan pada tiang sandaran dia langsung nyatu dengan plat lantai. Oke Pak. Cuman kan dalam perencanaan ini kita harus merencanakan ya, tulangannya berapa sih pada tiang sandaran ini. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Jadi jembatan ini kita akan bahas setiap 2 minggu dan struktur kayu juga sama akan kita bahas setiap 2 minggu. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa direkam. Oh bisa. Oke, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.